kriteria hipertensi itu kalau di stadium 1 itu 130 sampai dengan 138 itu sistoliknya. Diastoliknya itu antara 80 sampai dengan 89. Jadi nggak main nih Mas. Nggak main banget. Nah, itu Anda bisa baca. Stadium 1 itu adalah antara 130 139. Nah, stadium 2 disebut, nah ini kalau zaman dulu, ini kalau saya mengatakan udah hipertensi stadium lebih tinggi, tapi sekarang kita cuma punya 2 stadium. Sistoliknya di atas 140 atau diastoliknya di atas atau sama dengan 90. Jadi Anda bisa bayangkan orang yang mengatakan dirinya tensinya normal, ini gara-gara klasifikasi yang baru kita bisa termasuk sebagai orang yang hipertensi nih. Tapi entar dulu. Tidak semudah itu orang kita dicap sebagai hipertensi. Nah, banyak orang tidak paham cara pengecekan tensi, Mas. Nah, ini dia. Nah, kadang-kadang saya suka ngeledekin pasien saya. Kamu dibilang dokter kamu hipertensi, oke. Yuk kita buktiin yuk, saya bilang gitu. Tapi bukti ini sebetulnya nggak boleh di depan saya, nggak boleh di kamar praktek saya. Karena apa? Bayangkan kalau orang dari bangun pagi udah kesel, ya kan? Anaknya nggak pulang, kucingnya mati ketabrak, jalanan macet, lalu ban mobilnya kempes, dokternya di lantai 2. Udah gitu dokternya cakep banget kayak Mas Alvin. Kira-kira tensinya gimana? Tinggi, ya toh? Jadi saya biasanya akan meminta pasien untuk melakukan pengecekan rutin di rumah. Yang biasanya akan kita tentukan misalnya nih ketika bangun pagi. Ya belum ngapa-ngapain, baru melek mata, yuk cek tensinya berapa. Ya, tapi itu dengan catatan, cukup tidur atau tidak? Gelisah atau tidak tidurnya? Sebab orang yang udah usia agak sedikit senior ya, saya udah termasuk senior nih. 50 tahun ke atas itu kadang-kadang suka ada gangguan tidur. Kebanyakan mikirin corona, kebanyakan mikir demo. Padahal dia bukan presidennya. Tapi nggak bisa tidur gitu loh. Nah, orang dengan gangguan tidur, kurang tidur, nggak bisa tidur, otomatis besoknya tensinya naik. Ya, apalagi kalau yang disebut dengan hormon kortisolnya mulai naik. Tensinya naik, gula darahnya juga ikut naik. Jadi dengan catatan setiap kali Anda ngecek tensi, tolong ditulis ada catatan apa. Nah, jadi saya akan minta biasanya itu. Lalu tengah hari coba cek tensinya berapa. Lalu maghrib. Nah, biasanya orang-orang hipertensi ketika maghrib juga itu tensinya paling tinggi-tingginya tuh biasanya. Nah, lalu kemudian sebelum tidur malam. Coba, yang pertama adalah ketika Anda mau ngecek tensi, minimal 5 menit harus dalam kondisi tenang. Ya, jadi nggak boleh olahraga. Wah, keren nih, habis ngegoes. Wah, lalu dites badannya, coba tensi. Ya udah 150, Mas. Karena itu bukan kondisi normal. Ya, jadi nggak boleh dalam kondisi yang tidak normal. Jadi kondisi sehari-hari Anda, cek tensinya kurang lebih 5 menit dalam keadaan istirahat. Dan kalau memang dicek dalam keadaan rebah, maka selanjutnya harus dalam kondisi rebah. Kalau dicek dalam kondisi duduk, selanjutnya harus, jadi perbandingannya harus sama. Dan tolong diingat, alat ngecek tensinya harus sejajar dengan jantung. Ya, jadi nggak boleh nanti alat ngecek tensinya ditaruh di kursi, kitanya lagi di meja. Atau misalnya kita lagi tidur di rebah di atas lantai, alatnya kita taruh di atas jingklik. Wah, itu nggak benar, nanti pengecekannya tidak benar. Begitu, Mas.